Assalamualaikum, salam sejahtera. Setiap ada keributan di negeri ini, kekacauan, itu ada pesan politik, juga ada pesan kelompok radikal yang ingin merusak keutuhan NKRI dengan memaksakan ambisi keagamaannya dia. Agama menurut dia, bukan agama menurut yang sebenarnya. Jadi ada gerakan-gerakan HTI, Faham Wahabi yang marak akhir-akhir tahun ini. Terus juga saya lihat sepak terjangnya PKS. Ini seperti ada satu mata rantai. Jadi datangnya dadakan seperti ustadz-ustadz HTI itu bukan sesuatu tanpa direncanakan. Mereka merencanakan. Mereka tuh kerja kadang-kadang punya planning apa? 20 tahun yang lalu sebelumnya itu sudah dibuat untuk tujuan yang sekarang tuh sudah dibuat. Kan kita sering lihat nih kehadiran aneh-aneh nih ustadz-ustadz nih. Ada satu mu'alaf Felix, seperti Tuhan menurunkan agama Islam cuma baru sama dia lah. Jadi kiai-kiai ini semua NU di sini semua bodoh semua lah, Muhammadiyah bodoh. Ya gitulah. Nah, ini kerja mereka. Lah seperti tipe-tipe kayak Felix, siapa kayak ustadz-ustadz, ya saya nggak tahu juga Somad termasuk apa enggak. Kadang-kadang mereka juga pakai dua topeng kok. Yang satu ekstremis, yang satu kayak Bung Non lah, bolak-balik kartu itu. Tapi mereka kadang-kadang juga kerjasama, saling mendukung lah. Dan seperti Felix kan nantang-nantang sekali kan. Mereka siap bekerja. Dan ini kerja besar nih, ada desain besar. Mau mendirikan negara khilafah. Nah, saya lihat dari gerakan ini ada satu nih. Mentornya nih, HTI. Kenapa saya bilang HTI? HTI ini akan masuk dimanapun ada keributan di negeri ini. Kenapa? Dia sakit hati oleh Jokowi. Sudah dibubarkan. Begitupun juga ormas SPI. Cuma SPI ini ya bagi saya dijadiin kuda lah sama HTI. Dijadiin jongosnya, Anda aja nggak sadar. Masalah ini tidak bisa disikapin dengan basa-basi. Kita perlu ketegasan lah, perlu menunjuk orang, nggak perlu lah kita nggak enak-enak. Sementara mereka ini seenaknya. Berbicara sama orang mereka ini nggak ada gunanya. Andai kan Nabi Muhammad datang, nggak bakal didengar. Ya seperti halnya waktu di zaman Ali bin Abi Thalib itu, dibantai oleh Khawarij, dia nggak mau dengar. Sekalipun dia tahu Ali bin Abi Thalib ini orang yang disucikan. Dia orang yang paling beriman pertama, tapi tetap aja ditolak oleh Khawarij. Lah, tipe Khawarij ini seperti ini, HT ini semua. Jadi Anda mau siapapun ngomong nggak pernah didengar, Felix ngoceh aja terus gitu, seperti kacamata kuda. Lah kecenderungan mereka yang gerakannya apa? Fahamnya Faham Wahabi. Ya Wahabi kan kita tahu dari dulu, mau bicara tapi nggak pernah mau dengar orang. Terakhir ada satu ini, makhluk yang dari HTI. Di mana tempat keributan ada dia. Itu namanya Ahmad Hosnuddin. Namanya udah nggak enak didengarnya. Dia direktur HTI. Waktu masalah Edi, dia ada. Waktu masalah laporan ke Kasat, dia ada. Waktu masalah bela Sukiknur, dia ada. Masalah undang-undang pesantren dia ada. Kenapa undang-undang pesantren ada? Karena pesantren ini kalau ada undang-undangnya, ini HTI nggak bergerak. Seperti sertifikasi pendakwah itu. Ini HTI nggak bergerak. Kenapa? Ada konsekuensi. Apabila dia melanggar sertifikasi, dia bisa dikenakan hukum.
Lah, mereka ini memang kerja nih seperti Ahmad Hosni nih. Nah, di sini pemerintah pastinya sudah tahu, mencium siapa mereka. Belum lagi terakhir dia malah ikut lagi menyatakan pernyataan ulama Sujato Tabek, pecat Adili, penjarakan Menak Yakut Holil Kiemas. Ada juga di situ. Padahal kalau saya lihat fotonya, ya tampang-tampang sih, tampang kurang gizi, nggak ada ulamanya. Paling itu siapalah, orang nggak jelas kasih peci suruh duduk foto, ngaku-ngaku ulama Sujato Tabek, kok klaim-klaim ulama Sujato Tabek. Ya Anda sih nggak ada apa-apanya di sini. Nah, di sini kita perlu waspada dengan HT ini. Kita nggak perlu basa-basi. Dan saya juga peringatkan, ini PKS. Bagi saya ini PKS ini ada kemunafikannya. Secara ADRT dia mengakui falsafah Pancasila, tapi secara gerakannya ada bau-bau khilafah juga. Ada bau-bau khilafah juga, yang di situ juga menolak Pancasila. Karena di mata khilafah ini, hukum dunia ini semua hukum kafir, harus dilawan. Dan ini juga bahaya buat minoritas kalau didiamkan. Mereka kecil, tapi kita jangan sampai lengah lah. Kadang-kadang yang kecil itu suka bikin onar. Tetap PKS ini semua ada di balik kegaduhan juga. Kenapa saya bilang nuduh? Saya nggak nuduh, karena ada bukti-buktinya, semua ada orang PKS di dalam situ. Kalau emang Anda benar-benar berfalsafah Pancasila, PKS, kan ada partai bertopeng agama. Tapi Anda nggak pernah nyalang tuh Felix, yang keluar-keluar khilafah. Nah di sini PKS juga munafik. Saya jujur aja, saya kemana tempat saya akan bicara waspada PKS. Sah-sah saja. Kenapa? Saya juga punya hak pilih, dan saya perlu waspada dalam menjaga NKRI ini. Karena apa? Tidak setiap warga negara itu baik, semua ada misinya. Contohnya FPI aja saya lawan loh. Kalau mau hitung-hitung secara kedekatan, Rizik dan Bahar itu masih satu darah sama saya, Habib. Tapi saya nggak akan kompromi dengan kelompok radikal atau toleran, saya lawan. Nah, kalau sama sedarah aja saya lawan, masa cuma hanya partai, saya nggak lawan. PKS itu. Sekalipun ada Habib di situ. Saya lihat Habib di PKS itu cuma jadi ondel-ondel aja. Untuk apa? Untuk dijadiin jargon untuk merekrut orang-orang yang berpaham Sunni. Lah, Habib-Habib yang di partai PKS itu dia menikmati. Karena apa? Ditaruh namanya di atas. Ada dua Habib tuh, yang satu Suro ini taruh namanya di atas. Itu tersanjung dia. Dia nggak tahu. Ini besok dia mau nikem Habib. Karena aliansi PKS ini ada kecenderungan Wahabi. Lah, Wahabi ini ada kecenderungan apa? Ke Khawarij. Khawarij ini siapa? Yang membantai keluarga Nabi. Nggak apa-apa lah Anda mau cari makan situ. Bagi saya ada Habib-Habib sesat tuh wajar. Emang dari dulu banyak Habib sesat. Buktinya Nabi pun sendiri nggak dibela oleh keluarganya. Yang bela keluarga Nabi cuma 4 orang, 5 orang. Yang lainnya enggak. Jadi saya nggak aneh lah kalau ada Habib-Habib yang mendompleng di PKS. Tetap saya akan lawan. Sekalipun Anda Habib, ya lawan saya. Nah, mari kita sama-sama, kita jaga. Jangan sampai negeri ini dirusak. Mereka kerja. Ini HTI ini terus bekerja. Bahwa di mana ada keonaran situ HTI. Dan setiap HTI bergerak, tentunya PKS tahu. Diam Anda itu PKS terhadap HTI, terhadap gerakan radikal, ya Anda pendukungnya. Ini perlu kita sikapi sama-sama. Bahwa saya minta seluruh bangsa Indonesia, suarakan penolakan terhadap PKS. Itu harus. Karena apa? Ini bahaya. Nah, dengan kemarin sikapnya Pak Jokowi itu memberitakan, itu bagi saya itu ini presiden nekat, presiden yang jujur, presiden yang apa ya, nggak perlu tendeng aling, dia tiap hari sikapnya itu apa? Berani mengambil resiko untuk NKRI, berani berkata sebenarnya untuk NKRI. Mungkin kalau presiden-presiden sebelumnya mikirin harta, mikirin jabatan. Nah, kalau orang udah mikirin harta, mikirin jabatan, nggak mungkin dia jadi pemberani. Dia akan cari-cari yang aman. Contohnya di zaman SBY, dibiarkan tuh HTI, dibiarin, FPI dibiarin. Karena apa? SBY itu cuma presiden CKA sama presiden Partai Demokrat. Yang lainnya nggak dianggap. Dibiarkan 10 tahun ini negeri berantakan.
Untung Tuhan ngasih Jokowi. Jadi saya bisa tahu nih semua kebobrokan 10 tahun SBY. Jokowi berani berkata terus terang kemarin acara. Bayangkan harus sampai seorang presiden turun tangan loh. Membicarakan tentang ada ustadz-ustadz radikal yang berafiliasi Wahabi. Menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil, tapi ini harus mulai didisiplinkan di WA Group. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya baca itu. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Masuk sudah ke TNI semuanya. Ya contohnya kemarin mantan wali kota Pinang itu katanya juga TNI AL. Tapi karakternya kadrun. Harusnya dia tuh makan sumpah. Seorang TNI itu harus sudah makan sumpah. Dimanapun dia nggak menjabat, dia harus punya darah itu darah NKRI, darah Pancasila. Nah di situ Pak Jokowi berani terus terang itu saya dukung sekali. Emang kenyataannya, kenapa ustadz-ustadz radikal Wahabi itu banyak masuk di TNI, di polisi, di TV? Mereka bekerja. Saya yakin yang itu saya mencuriganya di TV, dia beli tuh jam tayangnya, dia mau ngeluarkan duit. Nah, ustadz-ustadz ini juga bisa masuk ke TNI, ke semua, ke polisi. Itu juga mungkin dia bawa dana. Ada maklarnya. Kenapa? Mereka bekerja tuh nggak nyari duit. Dia buang duit. Kenapa? Dia sudah di-drop duit dari banyak yang membantu. Seperti grup TWA itu betul. Kalau sudah TNI dan Polri itu masuk, itu bahaya. Karena di dalam TNI Polri itu nggak ada demokrasi. Dia harus taat perintah atasannya. Lah, kerja atasan itu siapa? Ya presiden. Berarti semua sikap TNI dan Polri itu apa? Langsung sejalan dengan jalannya presiden. Karena dia panglima tertinggi. Tapi baguslah Jokowi masuk ini. Belum ada terlambat. Kita cegahlah semua ustadz-ustadz ini yang berbau Salafi Wahabi, kita lawanlah. Jangan sampai negeri ini koyak-koyak. Kenapa saya percaya sama Jokowi? Kalau saya bilang Jokowi sebagai pemimpin negara, dia punya mendekati wahyu lah. Kalau dia ngomong nggak mungkin bohong. Kenapa nggak mungkin bohong? Dia punya jaringan intelijen semuanya. Jadi begitu Jokowi kemarin bilang tuh, itu sudah warning. Bukan lagi prasangka, itu sudah perintah titah harus dilakukan. Nah untuk yang lain-lain juga departemen teman-teman hentikan tuh. Dan kita semua rakyat, kita ikutin titah Jokowi. Kita cegah gerak mereka, seperti Felix KS tuh. Itu aja mungkin, semoga negeri ini terbebas dari virus-virus radikal, teroris, dan kelompok-kelompok munafik yang bertopeng agama, yang sok agamais, yang merasa Tuhan hanya dia yang tahu. Oh negara Arab aja sudah bosan sama Wahabinya. Wahabi mau di Arab sudah bangkrut. Raja mengatakan Muhammad Salman, Abdullah bin Wahab apa itu? Dia bukan nabi, jadi nggak harus diikuti. Malah sekarang pangerannya bilang mengatakan apa? Negeri Arab itu bukan hanya Wahabi. Di sini ada Sunni dan Syiah. Wahabi di Arab sudah nggak laku. Kok di sini masih mau diikutin? Ini aliran, kalau binatang dikasih aliran Wahabi, mati. Karena apa? Nggak enak ini aliran dilihat. Kita nggak hidup di dunia ini dengan aliran yang sempit, macem-macem. Kok di sini lagi rame? Saya tahu ramenya. Kayak Felix ini semua apa? Ada duitnya. Ada duitnya. Jadi ustadz-ustadz artisnya ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, siapa mau ikut Wahabi? Mereka kuat duitnya. Jadi kita perlu jaga. Pokoknya bagi saya, partai yang paling saya takutin di Indonesia cuma satu, PKS. Ormas, HTI, FPI, dan makhluk-makhluknya itu orang di HTI. Kita jaga negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.